50 hingga 60 Usaha perusahaan dan yang pengepul berkomitmen susu untuk sapi serta mendatangkan pedagang sapi perah hidup di Boyolali, Jawa Tengah hari Sabtu menggelar aksi menuntut Adapun stop total impor. komitmen Dengan terpilihnya Presiden Indonesia ke-8, Indonesia kini melangkah lebih jauh dalam memastikan setiap warganya mendapatkan akses makanan bergizi. Pemerintah kini mengumumkan langkah yang besar yang akan membawa dampak nyata. Impor 1 ekor sapi untuk mendukung program makan siang gratis di seluruh penjuru negeri. Program ini bertujuan untuk menciptakan solusi nyata atas kebutuhan pangan yang terus meningkat, sekaligus mendukung kesehatan generasi penerus bangsa. Langkah ini bukan hanya tentang impor, tapi juga tentang membangun rantai pasokan yang kuat dan berkelanjutan. Namun, apakah kebijakan ini sudah benar? Bagaimana pemerintah memastikan transparansi dan kolaborasi dengan petani lokal? Di sini saya Muhammad Fatkur Rozak dengan NIM 235050111043. Di sini saya akan menjelaskan peranan sosiologi dalam kasus pemerintah yang membuka impor 1 juta ekor sapi untuk pemenuhan program makan siang gratis. Dalam kasus ini, lembaga sangat berperan penting. Salah satunya yaitu lembaga Koperasi Peternak yang bertujuan untuk memberdayakan petani atau peternak yang yakin mampu untuk mewujudkan kelembagaan ekonomi petani peternak serta akselerasi peningkatan populasi sapi dan daging sapi untuk kecukupan protein hewani serta peningkatan kesejahteraan peternak. Dari analisa historis, Koperasi Peternak diatur oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengkonsolidasikan kelompok-kelompok ternak dalam suatu lembaga. Dari analisa korporatif, jika dibandingkan dengan kelompok peternak lain yang diatur oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini lebih terstruktur dikarenakan memiliki aturan yang tertulis. Dan dari segi analisa fungsional, anggota korporasi sangat terbantu dengan adanya Koperasi Peternak sehingga terjalin suatu hubungan antara peternak, pemerintah, dan konsumen sehingga kebutuhan dapat disuplai secara langsung. Conforming anggota koperasi harus bisa beradaptasi dengan peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Peternakan yang mengatur koperasi peternak. Deviation adanya penyeimbang norma untuk meminta pemerintah yaitu untuk merevisi Undang-Undang Peternakan Nomor 18 Tahun 2009 untuk pemenuhan program makan siang gratis. Kekuasaan juga sangat berperan dalam kasus ini. Definisi kekuasaan dalam kasus ini adalah yaitu kemampuan otoritas pihak untuk mengendalikan impor sapi dengan tujuan untuk pemenuhan program makan siang gratis. Pihak yang berkuasa di antara lain yaitu Dinas Peternakan yaitu berperan dalam mengimpor sapi, kemudian DPR RI yaitu berwenang untuk merevisi undang-undang agar Dinas Peternakan bisa mengimpor sapi. Kemudian yang dikuasai yaitu Koperasi Peternak, yaitu harus terima akan populasi ternaknya, yaitu populasi ternak lokal yang nantinya akan menurun. Dimensi kekuasaan dalam kasus ini, Dinas Peternakan akan memperoleh kewenangan apabila DPR merevisi Undang-Undang Peternakan Nomor 18 Tahun 2009, serta Dinas Peternakan menerima arahan dari Presiden untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk program makan siang gratis. Kemudian saluran kekuasaan, hubungan antara Dinas Peternakan dan importir, kemudian adanya hubungan Dinas Peternakan dengan DPR, kemudian yaitu kebijakan yang ditentukan, dan yang terakhir yaitu hubungan Dinas Peternakan dan Koperasi Peternak. Kemudian sumber-sumber kekuasaan. Dalam kasus ini, sumber-sumber kekuasaan ini diperoleh dari kepercayaan dan kedudukan. Kemudian sumber kekuasaan dalam kasus ini dilihat dari Dinas Peternakan yang memiliki kekuasaan untuk mengimpor sapi untuk pemenuhan program makan siang gratis, yaitu di mana Dinas Peternakan mendapat arahan langsung dari Presiden untuk pemenuhan program makan siang gratis. Kemudian DPR juga memiliki kewenangan untuk merevisi undang-undang agar program ini terlaksana. Kemudian cara mempertahankan kekuasaan dalam kasus ini yaitu dengan menghilangkan segenap peraturan lama yang telah ada dengan merevisi Undang-Undang Peternakan Nomor 18 Tahun 2009. Kemudian
apa saja wewenang dalam kasus ini? Wewenang dalam kasus ini ada beberapa, salah satunya yaitu wewenang rasional atau legal, wewenang resmi, wewenang karismatis, dan wewenang terbatas. Kebijakan utama dalam sektor peternakan yang pertama yaitu peranan presiden dalam pemenuhan program makan siang gratis tanpa harus impor sapi. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi atau memenuhi program tersebut tanpa harus mengimpor sapi. Yang kedua, jangan diubahnya undang-undang yang mengatur impor sapi. Dengan mengubah undang-undang, maka keterbukaan untuk impor sapi akan lebih besar, yaitu di mana risiko untuk peternak populasi ternaknya akan turun itu lebih besar. Yang ketiga yaitu peningkatan populasi ternak lokal untuk pemenuhan program makan siang gratis. Yang keempat yaitu pemerintah tetap harus mengawasi adanya impor sapi. Kemudian kendala dalam mengakses layanan birokrasi dalam kasus ini. Yang pertama, masih kurangnya pemerintah dalam membantu peternak dalam penjualan. Yang kedua, kendala biaya penjualan yang relatif rendah. Yang ketiga, prosedur pemerintah yang rumit yang menjadi hambatan bagi peternak-peternak kecil. Adapun dampak regulasi dan birokrasi. Dampak-dampak ini yang pertama, produktivitas tentunya yang sangat rumit membuat produktivitas terhambat. Kemudian efisiensi. Proses birokrasi yang mendukung tentunya akan membuat operasional akses peternak ke layanan publik lebih mudah. Yang ketiga, adanya daya saing yang terlalu banyak, di mana sapi impor akan membuat populasi ternak lokal yang menjadi menurun. Kemudian dalam kasus ini adapun peranan instansi pemerintah. Yang pertama yaitu peranan Dinas Peternakan. Dinas Peternakan berperan dalam meningkatkan populasi ternak lokal dan mengawasi impor sapi. Dinas Peternakan juga berperan dalam bagaimana memenuhi program makan siang gratis tanpa harus impor sapi. Yang kedua yaitu DPR. DPR yaitu berperan dalam mengatur undang-undang peternakan di mana agar populasi ternak di Indonesia ini tidak berkurang. Kemudian dalam kasus ini tentunya akan menimbulkan perubahan sosial, yaitu yang pertama yaitu sumber perubahan sosial. Kerugian ternak setelah impor sapi, maka populasi ternak yang ada di Indonesia akan menurun karena impor ternak dari luar negeri yang sangat tinggi. Kemudian dengan perubahan sosial nantinya akan ada perubahan kebijakan setelah terpilihnya Presiden RI ke-8, yaitu dengan salah satu program kerja yaitu makan siang gratis. Kemudian penyebab dari perubahan sosial yaitu perubahan kebijakan dan ketidaksiapan sumber daya yang ada, di mana kondisi di Indonesia saat ini belum mumpuni untuk memenuhi program makan siang gratis dari Presiden RI ke-8. Kemudian ada faktor pendorong kebijakan pemerintah, yaitu yang pertama ketidaksiapan sumber daya dan adanya tekanan internal. Kemudian ada juga faktor penghambat, yaitu pemerintah masih mempertimbangkan di mana dampak dari banyaknya impor ternak dari luar negeri akan menyebabkan rusaknya populasi ternak lokal dan undang-undang tentang kebijakan impor ternak. Kemudian identifikasi masalah terhadap kasus ini dari proses perubahan sosial. Yang pertama yaitu adaptasi. Awalnya peternak belum terlalu sadar akan dampak banyaknya impor ternak sehingga dampaknya diabaikan. Yang kedua, saluran perubahan Dinas Peternakan akan mempertahankan atas keputusan yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu disintegrasi, di mana adanya tuntutan dari peternak akan keputusan impor ternak. Adapun dampak bentuk perubahan sosial dari kasus ini, yaitu yang pertama perubahan lambat, yaitu di mana peternak yang masih bergantung akan penjual ternaknya untuk memenuhi kebutuhan akan kalah saing dengan ternak impor. Yang kedua yaitu perubahan cepat.
pemerintah akan menetapkan keputusan akan impor ternak yang dimana itu sangat merugikan. Yang ketiga yaitu perubahan yang pengaruhnya besar. Keputusan pemerintah untuk impor sapi akan mempengaruhi tentunya akan mempengaruhi populasi ternak yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu perubahan yang dikehendaki, yaitu di mana kita menghendaki pemerintah bisa memanfaatkan ternak dari peternak lokal untuk pemenuhan program makan siang gratis. Yang kelima yaitu perubahan yang tidak dikehendaki, pemerintah di mana akan tetap impor sapi untuk pemenuhan program makan siang gratis. Dengan semangat kebersamaan, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Impor 1 juta sapi bukan hanya sebuah kebijakan yang tepat, maka dari itu kita harus cari solusi yang terbaik untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya Muhammad Fatkur Rozak, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.